Hari ini kita membahas soal yang telah diberikan, yaitu yang pertama adalah induksi matematik dalam bentuk barisan. Kita perhatikan bahwa katanya di sini buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai n itu adalah n dikalikan n tambah 1 per 2. Kita gunakan dengan induksi matematika. Bukti yang pertama adalah berlaku untuk n sama dengan 1. Nah, kita perhatikan kalau n sama dengan 1 berarti sukunya yang pertama. Berarti 1 itu sama dengan, betul, 1 ditambah 1 bagi 2. Kita gantikan nilai n-nya itu adalah 1. Berarti ini 1 dikali 2 dibagi 2. Nah, jawabannya adalah 1 kali 1 bagi 2, jadi nilainya 1. Jadi terbukti. Nah, selanjutnya bukti yang kedua adalah berlaku untuk n sama dengan k. Kalau n sama dengan k, kalau kita ganti dengan k juga berlaku ya. Sampai k, maka n-nya ini juga diganti dengan k. K tambah 1 per 2. Bukti yang ketiga adalah jika n, kemudian kalau sampai k tambah 1, berarti 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai k. Kalau k-nya ditambah 1 berarti ditambah 1 suku lagi, yaitu k tambah 1. Itu nilainya, ini k-nya juga ditambah 1. N-nya tadi ya, n yang di atas ditambah 1, k-nya, kemudian n yang ini juga ditambah 1, k tambah 1 ditambah 1 per 2. Kalau kita sederhanakan ini jadinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah k ditambah k tambah 1. Kalau kita sederhanakan ini k tambah 1. Yang ini k tambah 1 tambah 1 jadi k tambah 2 per 2. Nah, kita tahu tadi di bagian 2, bukti n sama dengan k, ini berapa nilainya? 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik sampai k, nilainya adalah k kali k tambah 1. K kali k tambah 1 per 2. Nah, ini sampai sini. Ditambah lagi, ini k tambah 1. Oke? Kalau kita mau menjumlahkan pecahan, itu biasanya disamakan penjumlut. Maka ini kita tulis k tambah 1 per 2. Yang ini juga kita langsung kalikan 2 ya. Per 2. Oke? Kita kalikan ke dalam. Ini jadinya k kuadrat. K kali 1 k. Yang ini 2 kali k 2k. 2 kali 1 2 per 2. Kalau kita ubah ini jadinya k kuadrat 1k tambah 2k 3k ditambah 2 per 2. Coba kita perhatikan. Kalau kita bisa lihatkan ini k kuadrat tambah 3k plus 2 itu bisa difaktorkan. Yang pertama ujungnya k, yang sebelahnya pasti k. Karena ini semua positif, tambah ya. Kita cari bilangan yang jumlahnya 3, tetapi hasil kalinya adalah 2. Jelas ya, 1 dikali 2. 1 kali 2, 2. 1 tambah 2, 3. Per 2. Nah, coba kita lihat. Sama enggak dengan ruas kanannya? Ternyata sama ya. Jadi sudah terbukti untuk n sama dengan k tambah 1. Jadi terbukti ya. Sekarang kita akan membuktikan soal yang kedua. Katanya bahwa di sini dikatakan buktikan dengan induksi matematik bahwa n kurang dari 3n untuk setiap n bilangan asli. Nah, kita akan buktikan bahwa untuk bentuk ketidaksamaan ini dapat digunakan menggunakan induksi matematik. Kita buktikan langkah pertama apa? N itu sama dengan 1. Nah, kita buktikan ya. Pertama, N kurang dari 3N.
Kalau saya gantikan dengan 1, 3 pangkat 1. Berarti ini 1 kurang dari 3. Berarti berlaku ya, terbukti ya. Nah, berikutnya berlaku juga untuk N sama dengan K. Berarti kita cuma menggantikan simbol. K kurang dari 3 pangkat K. Jadi berlaku ya, atau terbukti. Yang ketiga, untuk N sama dengan K tambah 1. Kita perhatikan bahwa untuk katanya di bagian 2 itu berlaku K kurang dari 3 pangkat K. Andaikan saya tambahkan dengan bilangan 1 kedua ruas, ini tidak akan mempengaruhi hasil. Tapi kalau jelas ini ya, K tambah 1 kurang dari 3K tambah 1. Ini kalau kita tambahkan dengan bilangan 6, jelas kurang ya. Kurang dari. Nah, ini kalau saya nyatakan, bisa dinyatakan dengan 3K tambah 3 tambah 3. Nah, 3K ditambah 3 ini jelas kurang dari atau sama dengan. Bisa jadi sama dengan ya, karena kalau K-nya 1 itu sama dengan ya. Nah, saya ganti dengan 3K tambah 3K. Ini bisa jadi seperti ini. Kalau K-nya lebih dari 1, berarti jelas ini lebih dari yang 3K, 3K, 3K. Nah, tetapi kalau 1 ya sama dengan. Jadi saya kasih tanda kurang atau sama dengan. Dalam artian kalau kita simpulkan, K tambah 1 itu bisa dinyatakan kurang dari 3K tambah 3K tambah 3K. Kalau demikian, ini saya ganti, ada 3 buah K-nya, berarti bisa saya kalikan 3 kali 3K ya. Ada 3 buah K-nya 3. Nah, kalau demikian, saya lanjutkan lagi, tambah 1. Ini kan 3 pangkat 1. Di dalam persamaan eksponen, kita bisa menjumlahkan. Nah, ternyata untuk K ini berlaku bahwa K tambah 1 juga berlaku 3 kali 3 pangkat K tambah 1. Jadi terbukti juga ya. Sekarang kita membuktikan soal yang ketiga. Buktikan bahwa N pangkat 3 plus 2N habis dibagi 3. Nah, kita menggunakan induksi. Yang pertama itu berlaku untuk N sama dengan 1. Kita akan buktikan. Betul enggak N pangkat 3 ditambah 2N? Kalau kita kan gantikan dengan angka 1, N-nya maka 1 pangkat 3 dikali ditambah 2 kali 1. Ini 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Habis ya dibagi 3. Karena 3 dibagi 3 nilainya 1. Berarti habis dibagi 3. Lalu yang kedua, kita ingin membuktikan jika N-nya diganti dengan K. Maka N pangkat 3 ditambah 2 kali N sama saja dengan K pangkat 3 ditambah 2 kali K. Karena ini habis dibagi 3, maka kita boleh dinyatakan dalam bentuk 3pi ya. 3pi, maaf ya, 3pi. Kenapa? Setiap bilangan dengan pi itu bilangan 3 dikalikan pi pasti habis dibagi 3. Oke? Faktornya 3 ya. Sudah? Yang ketiga, gimana kalau N-nya diganti dengan K ditambah 1? Tadi N pangkat 3 ditambah 2 kali N, kita gantikan dengan K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K tambah 1. Nah, kita masih ingat aturan Pascal bahwa K tambah 1 pangkat 3 bisa tulis dengan bentuk K pangkat 3 ditambah 3K kali pangkat 2 dikalikan 1. Ya, tetap ya. Kemudian di 3K pangkat 1 dikalikan 1 pangkat 2, dapatnya 3K. Dan yang terakhir 1 pangkat 3, tetap 1 ya. Ditambah 2K ditambah 1. Nah, perhatikan dengan sama, ini saya taruh K pangkat 3-nya ya. Saya taruh K pangkat 3-nya.
Kemudian saya letakkan yang 2K-nya ke depan. Ini 2K. Oke, sudah. Kemudian yang 3K kuadratnya saya taruh 3K pangkat 2. Kemudian yang 3K yang ini saya taruh di belakang. Oh maaf ya, 2 kali 1 2. Ya, 2 di sini. 2 kali K, 2K, 2 kali 1 2. Nah, saya taruh K yang ini ditaruh di belakang 3K. Kemudian 1 ditambah 2 kita tulis dengan 3. Coba kita perhatikan, ini tadi berapa nilainya? 3V ya. 3V. Saya misalkan yang di bagian 2 tadi, N sama dengan K. Saya nyatakan dalam bentuk 3P. Nah, ini saya kumpulkan 3 juga. Karena ada faktor 3, 3, 3, saya faktorkan ini K kuadrat plus K ditambah 1. Oke, sudah? Nah, ini ada 3, kita bisa faktorkan lagi. Nah, V ditambah K kuadrat ditambah K ditambah 1. Nah, perhatikan ya. Nah, tambah 1. Setiap bilangan yang dikalikan 3, itu pasti habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Demikian pembahasan soal tugas yang telah kita berikan. Terima kasih.